fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. Yeah. About to catch another fight. Apple bottom make. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Oke, jadi pada pembahasan nomor 1 tentang energi potensial listrik dari sistem biaya, kita akan bahas satu persatu. Pada gambar pertama A, kita mendapatkan persamaan yaitu 3 koefisien Q2 per D. Pada gambar yang kedua kita dapatkan persamaan min 2 koefisien Q2 per D ditambah koefisien kali Q2 per D sama dengan negatif koefisien kali koefisien Q2 per D. Yang B hasilnya negatif. Kemudian yang C 4 koefisien kali Q2 per D ditambah 2 koefisien Q2 per D sama dengan 4 ditambah akar 2 koefisien Q2 per D. Kemudian yang gambar keempat yang D 2 koefisien kali Q2 per D ditambah koefisien Q2 per akar 2D dikurangi 2 koefisien kali Q2 per D sama kurangi koefisien kali Q2 per akar 2D sama dengan 0. Dari hasil analisis ini kita bisa mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan, yaitu mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dilihat dari yang terbesar itu adalah yang C, ini terbesar. Kemudian yang terbesar kedua yaitu adalah A, terbesar kedua. Kemudian yang terbesar ketiga itu adalah D. Kemudian yang terbesar keempat itu adalah B. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini adalah jawaban dari kita, yaitu untuk elemen luas yang merupakan piringan dengan jari-jari R dan lebar di potensial diberikan oleh dV sama dengan KE dQ per akar R kuadrat tambah X kuadrat, di mana dQ sama dengan sigma, dA sama dengan R 2πr kali dr. Potensial listrik kemudian kita dapatkan persamaan ini, P sama dengan C dalam kurung 2π kali KE. Kemudian integral batas bawah 0 batas atas R kuadrat dr per akar R2 ditambah X2. Dari persamaan tersebut kita bisa mengambil persamaan yang baru, yaitu integral R2 kali dr per akar R2 tambah X2 sama dengan R per 2 akar R2 tambah X2 dikurangi X kuadrat per 2 dalam kurung R ditambah akar R2 tambah X2. Setelah mencari setiap persamaan, maka potensial listrik di titik P adalah ini, P sama dengan C dalam kurung 2π kali KE tutup kurung integral batas bawah 0 batas atas R kuadrat dr per akar R2 tambah X2 sama dengan T ke C akar R2 tambah X2 ditambah X2 dalam kurung X per R plus akar R2 tambah X2. Nomor 3, di sini ada soalnya itu yang A, disuruh mencari arus di setiap resistor. Jadi di sini kita akan menggunakan hukum Kirchhoff ketiga, yaitu I1 plus I2. I1 ini adalah persamaan I1 sama dengan plus 12,0 kurangi 12,0 I2 dikurangi 16,0 I3 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua plus 24,0 dikurangi 28,0 I1 sama kurangi 16,0 I3 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh I3 nya sama dengan 24,0 dikurangi 16,0 I3 dibagi 28,0 ditambah 1,00 sama dengan 4,001 3 per 3,00.
Dari persamaan itu kita bisa mengambil kesimpulan 84.0 I3 sama dengan 72.0 dikurangi 48.0 I1 ditambah 84.0 dikurangi 112 I3. 244 I3 sama dengan 156. Hasilnya I3 sama dengan 0,639 ampere, I2 sama dengan 0,148 ampere, I1 sama dengan 0,492 ampere. Kemudian yang B, di sini P28.0 ohm sama dengan I1 R 28.0 ohm sama dengan 0,492 ampere dalam kurung kuadrat dikali 228.0 ohm kurung sama dengan 6,77 watt. Yang kedua P12.0 ohm yaitu 0,148 ampere untuk kurung kuadrat untuk kurung 12.0 ohm untuk kurung sama dengan 0,261 watt. Kemudian yang terakhir P16 yaitu 0,639 ampere untuk kurung kuadrat untuk kurung 16.0 ohm untuk kurung sama dengan 6,154 watt. Ya, untuk nomor 4 ini kita akan mencari R nya. Ini plus 75 dikurangi 5 I dikurangi 30 dikali I kurangi I1 sama dengan 0. Persamaan yang kedua 75 kali 75 kurangi 35 I ditambah 30 I sama dengan 0. Terus negatif 40 tambah R I1 ditambah 30 kali I kurangi I1 sama dengan 0. Kemudian negatif 70 tambah R I1 ditambah 30 I sama dengan 0. 310 ditambah 7R I sama dengan 450 R sama dengan 20 watt per I1 kuadrat. Kemudian 310 I1 ditambah 140 per I1 sama dengan 450. I1 nya kita bisa ambil kesimpulan negatif dalam kurung negatif 450 plus minus akar dalam kurung negatif 450 kuadrat kurangi 4 kali 310 dikali 140 dibagi 2 dikali 310 kurung. Kemudian R nya kita bisa ambil dari sini tadi 20 ohm atau R sama dengan 98,1 ohm. Oke, untuk soal nomor 5 ini ada 4 poin. Yang pertama, hambatan ekuivalen dari rangkaian pada gambar 5. Pada gambar ini hambatan ekuivalennya yaitu dari analisis gambar ini I1 sama dengan delta VAB per RIG sama dengan 15 ohm per 15 ohm sama dengan 1 ampere. Kemudian delta VAC sama dengan delta VDB sama dengan I1 6 ohm sama dengan 6 volt dan delta VCD sama dengan I1 3 ohm sama dengan 3 volt. Dari analisis figur di atas diperoleh I2 sama dengan I3 sama dengan delta VCD sama dengan 6 ohm sama dengan 3 volt per 6 ohm sama dengan 0,5 ampere. Dari gambar di atas delta VED sama dengan I3 3,6 ohm sama dengan 1,8 volt. Kemudian T4-nya yaitu delta VED per 6 ohm sama dengan 1,80 volt per 6 ohm sama dengan 0,3 ampere. Dan I5 sama dengan delta VFD per 9 ohm sama dengan delta VED per 9 ohm sama dengan 1,80 volt per 9 ohm sama dengan 0,2 ampere. Dari analisis figur di atas kita bisa ambil kesimpulan delta VCE sama dengan I3 yaitu 2,4 ohm sama dengan 1,2 volt. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beda potensial di setiap resistor. Hasilnya adalah
A, delta VAC sama dengan delta VDB sama dengan 6 volt. Dan yang B, delta PCE sama dengan 1,2 volt. Dan yang C, delta VFD sama dengan delta ED sama dengan 1,8 volt. Yang D, delta VCD sama dengan 3 volt. Dan yang C, arus yang ditunjukkan pada gambar 2, yaitu I1 sama dengan IA, I2 sama dengan 0,5 ampere, I3 sama dengan 0,5 ampere, I4 sama dengan 0,3 ampere, I sama dengan I5 sama dengan 0,2 ampere. Kemudian yang terakhir, yang D, daya yang dikirimkan ke setiap resistor. Di sini P, daya ke AC sama dengan delta V kuadrat AC per R AC sama dengan 6 watt. Kemudian daya yang ke CE sama dengan delta V kuadrat CE per R CE sama dengan 0,6 watt. Kemudian daya yang ke ED sama dengan delta V kuadrat ED per R ED sama dengan 0,54 watt. Kemudian daya yang ke FD sama dengan delta V kuadrat FD per R FD sama dengan 0,36 watt. Kemudian daya yang ke CD sama dengan delta V kuadrat CD per R CD sama dengan 1,5 watt. Yang terakhir daya yang ke dB sama dengan delta V kuadrat dB per R dB sama dengan 6 watt.